Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir. Di segmen terakhir ini saya akan membahas terkait dengan sistem tata suara, terutama pemilihan jenis speaker dan ruangannya. Jadi bagaimana interaksi antara pemilihan speaker yang tepat untuk kondisi ruangan yang memiliki karakteristik akustik yang berbeda. Jadi pada dasarnya kalau kita punya kondisi akustik ruang itu, misalnya kondisi akustik ruangnya baik atau kurang baik, itu dia akan memiliki konsep desain yang berbeda. Nah, di sini sebenarnya konteks baiknya sendiri, misalnya yang dimaksud dengan baik di sini adalah ruangan dengan yang di dalamnya waktu dengungnya pendek gitu. Jadi reverberation time-nya itu cenderung rendah, dan di sini terdapat banyak pemasangan material penyerap suara. Jadi maksudnya baik di sini adalah kondisi ruangannya baik untuk pemasangan sistem tata suara. Lalu ada juga kondisi ruangan yang kurang baik gitu. Jadi ruangan kurang baik itu misalnya waktu dengungnya, reverberation time-nya dia cenderung tinggi, dan penyerap suaranya minimal gitu. Jadi lebih banyak refleksi di dalam ruangannya. Nah, sebenarnya kita membutuhkan kondisi sistem tata suara yang berbeda untuk dua kondisi ini. Jadi konsep desainnya yang berbeda. Saya akan coba jelaskan nanti konsepnya gitu. Tapi pada dasarnya adalah kalau misalnya ruangannya sudah terlalu parah gitu, jadi maksudnya kondisi akustik ruangannya sangat buruk sekali, misalnya refleksinya sudah terlalu banyak sekali, waktu dengungnya sudah terlalu panjang sekali, di dalamnya ada cacat akustik, ini sistem tata suaranya juga tidak akan optimal digunakan di ruangannya gitu. Jadi kualitas suara yang dihasilkan sistem tata suara itu akan sangat ditentukan oleh kualitas akustik ruangan. Nah, untuk ruangan dengan dengung yang tinggi, jadi ini contoh yang RT-nya tinggi, terus si ruangannya cenderung reflektif. Ini berarti pada dasarnya kan pantulannya banyak sekali ini di dalam ruangan gitu. Jadi pada dasarnya kita harus meminimalisir suara pantulan yang ada dari speaker. Gitu. Jadi kita menginginkan bahwa suara dari speaker itu tidak banyak memantul ke permukaan yang keras. Jadi ini akan sangat menentukan jenis speaker yang digunakan di dalam ruangan tersebut. Gitu. Dan secara konsep kita menginginkan suara lebih banyak diarahkan ke penonton. Jadi ada sudut pemasangan tertentu supaya suara tersebut lebih dominan diarahkan ke penonton gitu. Dan untuk jenis ruangan seperti ini biasanya perlu pengaturan yang lebih kompleks dibandingkan ruangan yang waktu dengungnya cenderung agak rendah gitu, karena itu tadi kita harus memasang speaker pada posisi yang tepat, kita harus memilih jenis speaker pada jenisnya yang tepat, sudutnya juga harus disesuaikan, jadi secara sistem menjadi lebih kompleks. Untuk ruangan seperti ini direkomendasikan dua jenis speaker. Yang pertama speaker kolom atau speaker line array gitu. Jadi keunggulan dari speaker ini adalah dia memiliki penjalanan suara di arah vertikal yang cenderung sempit gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ruangan yang seperti tadi saya jelaskan tadi gitu, kita punya ruangan dengan memasang dua jenis speaker ini, maka si suaranya tersebut kita bisa arahkan lebih dominan ke si penonton gitu, karena dia suaranya yang ke arah atas ini cenderung minimal. Nah, kalau si ruangan speaker kolom ini dia lebih kecil gitu, sehingga dia menghasilkan suara dengan energi yang tidak terlalu besar juga gitu, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh. Makanya untuk beberapa ruangan seperti misalnya Masjid Saman, ruangan itu kan sebenarnya 27 meter tuh panjangnya gitu. Jadi energi suara dari depan tidak cukup gitu, harus ditambahkan satu set speaker lagi di bagian tengah ke belakang untuk mengcover area belakang. Bisa juga menggunakan speaker yang disebut dengan line array gitu. Yang line array ini adalah speaker yang mampu mengarahkan suara ke arah yang tertentu gitu. Dia cukup besar, energi suaranya juga cukup besar, dan dia bisa mengirimkan suara ke arah yang cukup jauh gitu. Tapi ukurannya besar, bulky lah gitu. Jadi kalau dipasang di ruangan yang cukup kecil, secara visual cukup mengganggu. Ini adalah contoh bagaimana si speaker yang disebut dengan line array ini, contohnya ini line array ini. Dua. Ini juga sebenarnya line array tapi lebih kecil. Nah, speaker ini digunakan untuk meratakan suara di dalam ruangan gitu. Nah, si ruangan ini pada dasarnya adalah ruangan yang cukup memantul gitu. Dia ada suara alami juga, bisa memainkan suara alami dari speaker gitu. Jika kondisi ruangannya sebenarnya reverbnya agak cukup panjang.
Nah, dengan adanya reverb yang cukup panjang itu kalau kita menggunakan speaker yang biasa, dia akan mengganggu kondisi akustik gitu karena pantulan suara yang ke arah ceiling akan cukup mengganggu. Apalagi pada dasarnya ini kan digunakan barengan ya, ada pemain yang bermain di depan gitu, ada pantulan suara dari ceiling. Nanti kalau misalnya kita pasang speaker ini punya pantulan ke ceiling juga, dia akan mengganggu. Jadi makanya digunakan speaker yang line array, dan kalau dilihat di sini cukup kelihatan ya, si line array ini cukup besar, ukurannya cukup masif gitu. Kalau misalnya mau lihat contoh ini dipasang di mana, di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki, ini contoh yang menggunakan speaker line array. Kalau lihat di bagian atas itu dia pakai line array. Nah, alternatif lain untuk ruangan yang lebih kecil biasanya digunakan speaker yang tipenya kolom. Ini contoh speaker kolom nih. Ini kalau di Masjid Salman saya ambil contoh, dia dipasang di bagian depan dengan sudut tertentu gitu, dengan harapan bahwa siswa ini akan mengcover area jemaah di bagian sini sampai ke bagian sini gitu. Dan kalau dilihat karena dia dipilih speaker yang jenisnya seperti ini karena arah suaranya lebih banyak ke depan gitu. Kalau dia menggunakan speaker biasa, dia skala vertikalnya cukup banyak sehingga pantulan ke atasnya cukup banyak, sehingga ini contoh yang speaker biasa yang tipenya box itu cukup dihindari. Jadi menggunakan tipe yang kolom gitu. Nah, kalau yang di Salman ini dia untuk yang di bagian belakang dia memang menggunakan speaker box nih, tapi power yang digunakan tidak sebesar yang di atas gitu. Jadi walaupun ada sedikit pantulan yang ke atas, sebenarnya dia karena energinya tidak sebesar yang depan, karena cuma untuk mengcover bagian sini, dia tidak terlalu banyak mengganggu gitu. Sebenarnya idealnya dia lebih turun lagi, tapi karena dia hanya untuk mengcover daerah belakang yang tidak terlalu lebar, makanya level suaranya yang speaker bagian belakang ini lebih kecil. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan konsep speaker yang mengarahkan suara ke penonton pada ruangan yang sifatnya banyak refleksinya gitu. Nah, untuk yang ruangan dengan dengung yang rendah sebenarnya tidak ada masalah pada ruangan dari speaker gitu. Jadi ruangan dengung yang rendah berarti absorbernya, jadi di ruangan itu terpasang cukup banyak absorber gitu sehingga pantulannya tidak terlalu banyak gitu. Sehingga untuk kondisi seperti ini kita suaranya hanya dari speaker, sehingga tidak akan ada permasalahan pantulan suara dari speaker. Kita bisa menggunakan jenis speaker apapun gitu, mau pakai yang kolom, mau menggunakan yang speaker biasa seperti ini, atau menggunakan line array itu bisa. Jadi secara jenis dia lebih macam-macam gitu. Untuk pengaturan juga lebih mudah gitu, karena pada dasarnya mau kita menggunakan speaker yang seperti biasa gitu, yang arah distribusinya cukup lebar ke arah vertikal maupun horizontal, karena tidak ada pantulan, dia akan lebih banyak dominan dari si sumber suaranya. Jadi lebih dari sisi pengaturan memang lebih mudah gitu, dan kelebihan kalau misalnya kita melakukan treatment akustik ruangan yang baik gitu, pilihan speaker yang digunakan jauh lebih banyak. Jadi secara estetika kita bisa memilih, kayaknya lebih bagus menggunakan speaker ini, secara visual lebih bagus gitu. Sementara kalau ruangan dengan dengung yang cukup panjang, kita harus menggunakan speaker-speaker tertentu, jenis tertentu yang bentuknya sudah tertentu karena dia punya fungsi tertentu. Sementara kalau untuk ruangan yang waktu dengungnya rendah yang sudah dikondisikan, si speakernya bisa jadi lebih macam-macam gitu. Jadi lebih leluasa lah dalam mengintegrasikan speaker yang dipilih dengan ruangannya. Ini adalah contoh, saya ambil misalnya gereja ini. Si gereja ini sudah dikondisikan kondisi akustiknya. Jadi kelihatannya di ruangan ini sudah dipasang akustik tile di ceilingnya. Kita bisa lihat gitu bahwa dia menggunakan speaker yang tipenya box gitu. Jadi ditaruh di atas lagi. Jadi maksudnya kenapa digunakan ini? Ya dia sudah tidak ada permasalahan dengan pantulan dari ceiling gitu. Jadi suaranya memang akan lebih banyak ke penontonnya gitu. Itu menunjukkan bahwa untuk ruangan yang sudah ditreatment secara akustik, pemilihan jenis speakernya menjadi lebih mudah gitu. Dan katakanlah kalau kita mau ruangannya itu ingin digunakan dengan speaker yang bisa disewa gitu. Nah, dengan ruangan yang sudah ditreatment, biaya sewanya bisa jadi lebih rendah gitu, karena speaker yang digunakan speaker yang macam-macam jenisnya, dan biasanya speaker jenis box yang disewakan di rental sound system itu biayanya lebih murah dibandingkan dengan speaker yang sifatnya line array. Line array itu lebih mahal karena speakernya memang lebih mahal, dan dia biasanya harus digantung. Jadi dia kalau di ruangan itu harus dipasang rig supaya si speakernya bisa digantung. Ini adalah contoh lainnya gitu. Pada contoh ini ruangannya sudah di treatment gitu, tapi si ruangan ini sebenarnya dia cukup besar ke belakang gitu, sehingga untuk mengcover suara supaya sampai belakang
opsi yang dipilih supaya tidak mengganggu panggung bisa menggunakan speaker line array gitu. Tapi alternatif sebenarnya untuk ruangan seperti ini, dia juga bisa misalnya menggunakan speaker yang dipasang di bawah ini gitu, di pinggir panggung itu dua sepasang gitu dipasang gitu, itu speaker untuk menghafal ke depan gitu. Cuma ada beberapa venue yang mereka menggunakan line array karena supaya lebih praktis saja gitu, speakernya sudah digantung di ruangan. Tapi pada dasarnya untuk ruangan yang seperti ini bisa juga dengan menggunakan speaker biasa yang bisa kita sewa. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya yang cukup unik dari sisi sistem tata suara dan ruangan adalah bioskop gitu. Karena si bioskop ini kalau misalnya dilihat dia menggunakan speaker yang ada di bagian samping nih. Jadi dia ada speaker yang ada di bagian samping secara visual seperti ini nih. Gitu. Jadi ruangannya sudah dikondisikan ada speaker dari samping sampai ke area belakang gitu. Dan memang tujuannya bioskop ini kan kalau misalnya kita punya ruangan misalnya seperti kelas atau misalnya ada apa namanya ruang pertunjukan ada panggungnya gitu. Kita kan menginginkan suaranya datangnya dari arah depan. Makanya si speakernya semuanya diarahkannya suaranya kira-kira berasal dari arah depan gitu. Jadi kalau misalnya diperhatikan speaker utamanya ada di depan, kalau misalnya ada tambahan pun dia biasanya dari di tengah terus menghadap ke belakang gitu. Sementara kalau di bioskop ini dia sebenarnya speakernya ada di kalau dilihat di sini ada di belakang layar, ada yang bagian ceiling juga, di bagian kiri ini untuk apa namanya untuk efek ruangan, ada juga yang di bagian belakang gitu. Karena kalau untuk bioskop ini, untuk bioskop mereka seringkali punya suara atau apa sampel suara yang datangnya dari banyak arah. Bahkan dari belakang gitu. Sehingga untuk membuat lingkungan suara itu dia membutuhkan speaker yang melingkari si penontonnya gitu. Sehingga kalau misalnya ada ruangan yang apa namanya ruangannya memang kelas biasa gitu untuk kelas atau misalnya untuk pertunjukan ada speaker di bagian belakang menghadap ke depan itu biasanya agak aneh gitu karena memang buat apa dipasang seperti itu. Bahkan untuk kasus masjid di mana kita harus merasakan suara datang dari mihrab dan dari khotib berbicara, arah itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting gitu karena kalau misalnya kita punya katakanlah kita punya sebuah masjid, kita biasanya ada beberapa masjid yang memasang speakernya di depan terus ada yang di bagian belakang gitu ngadep ke depan gitu. Nah, orang yang ada di bagian sini ini dia kan dapat suara lebih dominan dari belakang gitu sehingga aneh kok suaranya ngadep ke apa namanya sholatnya ngadep ke kiblat tapi suaranya kok dari belakang gitu. Itu akan menjadi sebuah persepsi yang aneh gitu. Sementara kalau di bioskop memang dia menginginkan sebuah kondisi di mana suara bisa tiba-tiba datang dari belakang sehingga dia membutuhkan speaker yang dikelilingi gitu. Itu saja materi terkait dengan sistem tata suara, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.